Ketika Anda membuat standar, aku merasa berharga bila dia menghargai aku, maka nilai berharga Anda hanya akan meningkat ketika dia menghargai Anda. Ketika dia tidak menghargai Anda nilai berharganya turun. Pertanyaan saya, kenapa menyerahkan rasa berharga kepada orang lain? Sekarang saya tanya kepada Anda. Anda jawab deh. Saya merasa berharga jika, Anda jawab. Jika apa? Di kolom chatting ya. Saya merasa berharga jika. Ini di kolom chatting, ayo. Silakan ditulis. Saya merasa berharga jika menolong orang lain. Ada lagi? Apa Bu Ika doang? Atau ada yang lain? Saya merasa berharga bila diapresiasi. Pak Fauzan bagus nih. Saya merasa berharga jika saya sukses. Jika sukses bisa membantu orang. Ibu Rita, keren. Ayo yang lain. Apa udah 3 aja? Saya merasa berharga jika memberi inspirasi banyak orang. Terima kasih. Saya akan, ini kebanyakan ya, saya merasa berharga bila diapresiasi. Kurang lebih ini banyak yang kayak gini. Oke, kita kembali ke sini, ke materi kita. Perhatikan. Saya merasa berharga bila diapresiasi. Perhatikan. Pertanyaan saya, kata diapresiasi. Kalau ngomongin diapresiasi, berbeda dengan mengapresiasi. Diapresiasi berarti orang lain mengapresiasi kita. Kalau mengapresiasi berarti kita mengapresiasi orang lain. Oke ya? Dan ini berarti mengatakan saya merasa berharga bila diapresiasi. Diapresiasi oleh siapa? Oleh orang lain. Perhatikan. Saya merasa berharga bila diapresiasi orang lain. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa mengendalikan orang lain? Coba jawab di kolom chatting. Apakah Anda bisa mengendalikan orang lain? Tidak. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Coba Pak Fauzan, apakah Anda bisa mengendalikan orang lain? Apakah Anda bisa membuat orang lain menghargai Anda? Apakah Anda bisa membuat orang lain, Rita bisa, yakin bisa, Rita bisa mengendalikan orang lain? Pak Wiki bisa mengendalikan orang lain? Kita nggak bisa, Pak Wiki. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Nah, apa masalahnya dari sini? Ketika Anda merasa berharga bila diapresiasi orang lain, berarti harga Anda ada pada peran orang lain. Ketika orang lain tidak berperan, tidak membuat Anda diapresiasi, maka Anda merasa tidak berharga. Dan sejauh mana Anda mampu mengendalikan orang lain? Tidak bisa. Anda bisa mengendalikan diri Anda sendiri. Nggak sadar, Anda menggantungkan rasa berharga pada orang lain. Dan faktanya, Anda tidak mampu mengendalikan orang lain. Sehingga Anda sering merasa tidak berharga. Kalau Anda merasa tidak berharga, berarti pikiran dan perasaan memvibrasikan perasaan tidak berharga, energi tidak berharga, dan itu akan mencari hal yang selaras. Misal jualan nggak laku lah, pasangan tidak menghargai Anda lah, gitu lah. Anak-anak nggak sopan lah, karir Anda ngerasa banyak kerja tapi gajinya atau karirnya nggak naik-naik lah, kayak gitu. Kenapa? Anda memprogram, Anda salah. Oke. Kemudian misalkan ada tadi nih, saya merasa berharga bila saya merasa berharga
Jika suami selalu menghargai istri, pertanyaan saya, Anda bisa nggak mengendalikan suami? Nggak bisa. Kalau seorang istri bisa mengendalikan suami, tentunya istri Fir'aun udah bisa mengendalikan suaminya Fir'aun tuh, benar nggak? Kalau seorang suami bisa mengendalikan istri, mestinya Nabi Lut bisa mengendalikan istrinya. Faktanya kan tidak, teman-teman semua. Karena yang mengendalikan pasangan adalah Tuhan, adalah Allah. Anda nggak bisa ngendaliin. Ketika Anda membuat standar, aku merasa berharga bila dia menghargai aku, maka nilai berharga Anda hanya akan meningkat ketika dia menghargai Anda. Ketika dia tidak menghargai Anda nilai berharganya turun. Pertanyaan saya, kenapa menyerahkan rasa berharga kepada orang lain? Kenapa Anda nggak bilang, saya merasa berharga kalau saya sadar saya punya jantung? Benar nggak? Jantung Anda harganya berapa? Saya merasa berharga ketika saya punya jantung. Cukup itu jadi alasan bahwa saya berharga. Benar nggak? Sebatas Anda punya jantung, itu sudah cukup berharga. Setuju nggak? Coba yang setuju. Ayo dong yang setuju, masa gua doang sih? Kayak gitu ya. Jadi gitu teman-teman semua. Anda ngapain susah-susah nyari saya berharga kalau bisa berprestasi, saya berharga kalau sudah sukses, saya berharga kalau bisa nolong banyak orang. Udah, saya berharga kalau punya jantung. Oke. Nah, teman-teman semua, rasa berharga itu kelihatan dari tanda tangan. Kelihatan dari tanda tangan. Kita yang membahas sekarang. Jadi sekali lagi rasa berharga itu kelihatan dari tanda tangan. Nah, Pak, kalau misalkan dari tanda tangan kelihatan, berarti salah tanda tangan dong. Bukan, itu salah keyakinan Anda. Oke, saya berulang-ulang mengatakan itu salah keyakinan Anda. Bukan salah tanda tangan. Oke, Anda nggak bisa menyalahkan cermin. Kok lu cermin jelek banget sih? Enggak lah. Diri sendiri lah yang diperbaiki. Oke, teman-teman semua gitu ya. Clear ya. Nah, sekarang tanda tangan macam apa yang menunjukkan rasa tidak berharga? Kita lihat.